Kali ini akan dipaparkan beberapa contoh pemindahan korban. Mobilisasi atau evakuasi adalah upaya memindahkan korban dari lokasi kejadian menuju ke tempat yang aman sampai akhirnya korban mendapatkan perawatan dan pengobatan. Berdasarkan keselamatan penolong dan penderita, pemindahan korban dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemindahan darurat. Pemindahan ini dilakukan ketika ada bahaya yang mengancam dan dilakukan sebelum penilaian korban. Yang kedua, ada pemindahan biasa. Pemindahan ini dilakukan ketika tidak ada bahaya yang mengancam. Pemindahan korban yang pertama adalah human crutch atau yang sering kita sebut memapah. Metode ini dilakukan untuk korban yang sadar dan lukanya tidak terlalu serius. Metode ini dapat dimodifikasi untuk dua penolong. Penolong berdiri di samping bagian yang sakit kecuali pada cedera alat gerak atas. Lingkarkan tangan penolong pada pinggang korban. Kalungkan lengan korban pada leher penolong, lalu genggam pergelangan tangan korban dengan tangan lain. Tumpukan kaki korban yang sakit pada kaki penolong, lalu jalan secara perlahan mengikuti langkah korban. Pemindahan korban yang kedua adalah handseat carry. Metode ini dibagi menjadi tiga, yaitu 2 handseat carry, 3 handseat carry, dan 4 handseat carry. Kali ini kita akan pelajari metode 2 handseat carry. Metode ini digunakan untuk mobilisasi jarak jauh. Korban dapat sadar maupun tidak, tetapi tidak dapat berjalan atau cedera kaki, atau menopang tubuh bagian atas. Pada skenario ini, korban mengalami cedera pada kedua kakinya dan sulit untuk berjalan. Pertama, angkat korban dengan kedua penolong berjongkok di sisi kanan dan kiri korban. Kedua, penolong meletakkan tangan di belakang bahu dan lutut korban, kemudian penolong memegang pergelangan tangan penolong lainnya. Setelah yakin kuat, dari posisi jongkok, penolong berdiri dengan komando dari salah satu penolong. Kemudian korban menghadap ke arah tujuan. Yang ketiga, hammock carry. Metode ini bisa digunakan oleh 3 penolong atau lebih. Anggota yang paling kuat berada di sisi dengan jumlah penolong yang paling sedikit, jika jumlah ganjil. Pertama, lewatkan tangan di bawah korban, lalu pegang pergelangan tangan penolong yang berlawanan. Penolong yang berada di ujung-ujung hanya berpegangan pada salah satu pergelangan tangan penolong di hadapannya. Untuk penolong di dekat kepala, tangan yang bebas digunakan untuk mendukung kepala korban, dan untuk penolong di dekat kaki, tangan yang bebas digunakan untuk mengangkat kaki atau lengan korban. Dengan komando penolong yang paling dekat dengan kepala korban, penolong kemudian mengangkat korban setinggi lutut dengan keadaan masih berjongkok, lutut pada kaki yang dominan untuk menopang korban. Kemudian, posisi pegangan pada pergelangan tangan diubah ke bagian atas lengan bawah. Kemudian, penolong mengangkat korban setinggi pinggang sembari berdiri. Setelah itu, mobilisasi dimulai dan pertahankan posisi korban agar tetap sesuai aksis punggungnya. Masukkan tangan. Angkat korban setinggi lutut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat korban dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat adalah pemindahan korban menggunakan tandu. Untuk meletakkan korban di atas tandu, kita menggunakan teknik angkat langsung dengan 3 penolong. Pertama, penolong berlutut pada salah satu sisi penderita, dan jika memungkinkan, beradalah pada sisi yang paling sedikit cedera. Kedua, sisipkan lengan di bawah badan penderita. Penolong pertama menyisipkan satu lengan di bawah leher dan bahu. Lengan yang satu disisipkan di bawah punggung penderita. Penolong kedua menyisipkan tangan di bawah punggung dan bokong penderita. Penolong ketiga menyisipkan lengan di bawah bokong dan di bawah lutut penderita. Ketiga, angkat penderita ke atas lutut ketiga penolong secara bersamaan. Kemudian, miringkan penderita ke dada penolong, dan jika akan berjalan menggunakan tandu, berdiri dengan hitungan dan berjalan. Sisipkan tandu yang akan digunakan dan atur letaknya oleh penolong lain. Letakkan kembali penderita di atas tandu. Perlu diingat bahwa punggung harus tetap lurus, kepala menghadap ke depan, dan kontraksi otot seluruhnya pada otot tungkai.
Penolong pertama yang berada di depan bertugas sebagai pengecek rute dan penunjuk jalan. Penolong yang berada di kanan belakang merupakan ketua yang memberi komando kepada penolong lain. Sedangkan penolong yang berada di belakang bertugas membawakan barang bawaan korban dan penolong lainnya. Selanjutnya, teknik mengangkat tandu. Pertama, 4 penolong berdiri di samping kanan dan kiri tandu. Idealnya, tiap regu terdiri dari 5 orang dengan 1 ketua. Samakan kaki, angkat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, angkat. Jalan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berhenti. Turun dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.